foto. Sini Pak. Hah? Oh, enggak. Jasa juga nggak ada. Oh, siap, Bos. Ya, Bos. Ya. Wilujeng Sumping Bapak, hatur nuhun Pak Wakil Wali Kota. Silakan Pak. Ya. Aduh. Punten, hapunten ini persiapannya seadanya. Baru ada kabar malam. Silakan Pak. Maaf. Ya. Ya. Pun. Pak. Langsung aja. Tes. Oh, di sini. Di sini di belakang itu. Oh iya. Sini ya. Tes di nah, nanti aja. Nanti pas kita lihat demo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Erwin SE MPD selaku Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Selamat datang juga kepada Bapak Darto APM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Selamat datang kepada Bapak Wiwit selaku PLT Camat Lengkong. Selamat datang juga kepada Bapak Asep Ahmad selaku Bapak Lurah Lingkar Selatan. Dan selamat datang kepada Bapak Haji Hasan Permana selaku Direktur CV Sinarjaya Bandung. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami dari CV Sinarjaya ingin memperkenalkan khususnya kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung, ingin memperkenalkan mesin BioBlend, yaitu mesin penghancur sampah sisa makanan atau sampah organik. Kami selaku importir resmi dari mesin BioBlend ini memperhatikan bahwa sampah organik atau sisa makanan dapur yang selama ini selalu menjadi masalah khususnya di Kota Bandung karena sering menumpuk di tempat pembuangan akhir, menjadi busuk dan menjadi sumber penyakit ataupun sumber polusi. Untuk mempersingkat waktu, dan mohon maaf sebelumnya Bapak Wakil Wali Kota dan jajarannya karena tempatnya hanya seperti ini, karena ini kebetulan demo mesin ini memerlukan tempat di luar karena memerlukan aliran air yang deras. Dan mesin BioBlend ini sudah melewati beberapa uji kelayakan dan uji praktek dan sudah dipakai juga untuk perumahan-perumahan besar, apartemen, dan beberapa kafe atau restoran. Dan memang untuk tingkat masyarakat menengah ke atas memang sudah menjadi suatu kewajiban supaya sampah organik ataupun sisa makanan dapur atau sisa makanan sehari-hari
tidak harus sampai dibuang ke TPA. Jadi yang akan dibuang ke TPA hanyalah sampah yang bisa didaur ulang, seperti kardus atau kaca ataupun plastik ataupun sejenisnya. Nah, dan yang menjadi perhatian kami, mesin ini bisa juga diaplikasikan untuk masyarakat medium atau ke bawah. Tentunya apabila memiliki mesin ini di rumahnya masing-masing, ada keterbatasan tempat ataupun keterbatasan biaya. Jadi kami mengingat bahwa mesin ini bisa dikelola oleh RT RW masing-masing di setiap kelurahan atau kecamatan, sehingga warga masyarakat bisa membawa sampahnya, sampah organiknya ke RT atau RW, atau seperti di belakang kami ada pusat magot Bapak Wakil Wali Kota. Nah, di situ bisa dipasang juga mesin ini, sehingga warga sekitar atau kakak yang ada di sekitar RT RW ini bisa datang ke pos ataupun tempat yang ditunjuk untuk membawa sampahnya dan di-blend dan dihancurkan oleh mesin ini. Karena mesin ini prakteknya sangat-sangat sederhana, dipasang di bawah pencucian piring atau sink, dan sampah yang dimasukkan itu langsung hancur ke saluran pembuangan air karena langsung menjadi bubur atau menjadi air. Tapi kalau memang mau ditampung untuk menjadi pakan ikan, pakan atau menjadi pupuk ataupun menjadi pakan maggot juga bisa. Tinggal disaring saja, nanti sampah organik yang menjadi bubur bisa didaur ulang menjadi pakan ternak. Dan yang untuk bisa dimasukkan ke dalam mesin ini memang hanya sampah organik saja, seperti sisa kulit buah, sisa sayuran, sisa tulang ikan, tulang ayam, kulit telur, cangkang bawang, dan sisa teh atau ampas kopi, bahkan boba, yaitu makanan yang ada di minuman. Jadi sisa makanan yang sehari-hari memang kita konsumsi. Untuk mempersingkat waktu, mohon berkenan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Haji Erwin, SEMPD, dan beserta jajarannya untuk mendekat ke mesin ini, Pak, supaya bisa melihat langsung praktek dari mesin BioBlend ini. Untuk teknisi, untuk siap di posisinya, Bapak mau di sebelah sini, silahkan Pak. Titi aja, Titi yang masukin. Dilihat aja Pak ya, melihat saja. Berapa kapasitasnya? Ya Pak. Kapasitasnya berapa? Oh, ini kapasitasnya yang paling terkecil di 2 liter Pak. Paling gede? Paling besar itu untuk restoran bisa sampai dengan 10 atau 15 liter Pak. Kilo maksudnya? Ya kalau hitungan air liter Pak. Iya. Karena begini Pak, ya. Posisinya kita tidak mungkin kalau untuk di kelas rumah tangga. Betul. Tapi kami ini ada program prakarsa namanya. Kami memberikan bantuan pendanaan, salah satunya untuk penanganan sampah di level RW. Betul. Nah, kalau seandainya nanti gimana Pak Kadis maupun kesepakatan stakeholder yang ada di Kota Bandung, apakah ini dijadikan opsi untuk dipakai oleh para ketua RW untuk mengolah sampah di wilayahan masing-masing? Baik, gitu. Betul Pak. Cuman emang kami ini sebenarnya bukan hanya ini organik dan organiknya perlu. Oh, anorganiknya. Tapi posisinya kalau untuk rumah tangga kayaknya itu kan pribadi masing-masing. Betul, ya. Betul. Nah, itu mungkin ibu promosi masing-masing. Kalau bisa pemerintah itu kita ada itu hanya di tingkat wilayah RW. Baik. Gitu. Nah, kami pengen tahu apakah bisa ditingkatkan kapasitasnya. Kalau emang bisa. Harga masuk kenapa tidak kan? Betul. Dimasukkan di program lewat Pak Lurah, lewat Pak Camat untuk terserah mana yang terbaik kan? Gitu. Betul. Harga murah, manfaatnya lebih bagus ya kenapa tidak kan? Karena nanti tahun 2026 Bu, iya Pak, udah masuk di program prakarsa, malah sekarang ada di 151 kelurahan. Kalau emang bisa dicoba nanti bisa tiap bulan ada satu RW yang mendapat bantuan untuk penanganan sampah. Baik. Untuk kapasitas mungkin Pak Hasan bisa menambahkan karena sebagai importirnya. Ya. Mungkin sedikit Pak saya sampaikan, untuk kapasitas memang ini
kita sebetulnya tadinya untuk program untuk rumah menengah atas, ya kayak apartemen kayak iya perumahan elit atau kafe dan sebagainya. Karena sampah ini mesin ini kecil ya Pak ya. Dianggapnya tuh seolah seperti nggak berguna, padahal di saat berguna. Setiap rumah ngeblend kurang lebih segini sampah Pak. Kita bisa bayangkan sekian ribu rumah itu memberikan satu kemudahan untuk bisa mengurangi beban daripada dinas kebersihan. Nah juga beban untuk TPA-nya juga lebih sedikit. Maka untuk ini kalau lihat daripada mesin tadi, mungkin orang akan ada ragu, maka saya demokan aja hasilnya. Ya. Coba didemokan. Jadi mungkin sekecil ini, yuk, sekecil ini, ya, sip. Halo tes, bisa langsung demo ya? Demoan. Tes. Yuk, yuk. Ya. Nah. Tes. Pari. Jadi yang dihancurkan adalah ini seperti sampah-sampah yang sisa untuk memasak ya setiap hari rumah tangga ataupun yang ada dihasilkan oleh kafe, restoran yang bisa membusuk kalau memang hari itu tidak dihancurkan atau tidak kalau zaman dulu kita suka dikubur di dalam lubang ya atau dibakar, tapi kalau sekarang menjadi hancur. Ya. Dan nah ini langsung dimasukkan seperti itu saja dan kuncinya air harus mengalir dengan deras. Karena sampah ini akan diblend di dalam mesin BioBlend ini dan akan didorong menjadi hancur seperti air di bawah itu, Pak Wakil Wali Kota. Jadi hasilnya sudah hancur, ya seperti di bawah itu. Ini dari sayuran dan kita akan masuk nanti ke tulang ayam atau tulang ikan ya. Nah. Harus pakai air mengalir Pak, karena kalau air ini akan mendorong dari sisa makanan itu supaya menjadi hancur, ya. Nah, ini adalah kami masukkan sekarang tulang ikan, tulang ayam yang memang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat, Pak Wakil Wali Kota. Dan ini pun sama, akan menghancur seperti bubur. Dan ini kalau salurannya disambungkan dengan saluran pembuangan, langsung akan mengalir ke saluran pembuangan akhir. Dan tidak apa-apa mengendap di tanah. Boleh, tanah organik Pak, boleh ya Pak? Bagaimana? Sesungai? Nggak bisa. Kalau ke pembuangan, septic tank ya. Untuk ke pembuangan akhir, tapi ini berupa organik ya Pak ya. Jadi nanti akan kembali melebur ya dengan tanah. Nah, ya. Nah, betul. Bisa juga disaring. Coba Mas Sori disaring. Nah, ini akan disaring itu biasanya kami disaring dan dijemur untuk menjadi pupuk tanaman atau bahan untuk makan maggot juga Pak. Kalau maggot itu kan kalau tidak bubuk tidak akan dimakan, ini bisa dimakan Pak. Ya. Kalau maggot itu katanya memang harus bentuk larut. Dan kemarin ada pembanding Pak, mesin dari luar negeri itu dihancurkan menggunakan api. Ternyata yang tidak bisa hancur itu adalah daun pisang Pak Wakil Wali Kota. Dan ini sudah dicoba dengan daun pisang bisa hancur Pak. Masih bentuk ini ya, masih bentuk. Ya, ini untuk tenaganya bisa lebih ditingkatkan lagi supaya lebih ngeblend lagi supaya lebih hancur Pak Wakil Wali Kota. Nah, cuman ya kita bisa lihat yang tadinya menumpuk langsung hancur, tidak usah berbentuk kresek lagi menumpuk di TPA, tapi ini langsung masuk ke mungkin bisa ke septic tank atau pembuangan akhir. Tulang-tulang juga sudah hilang Pak Wakil Wali Kota, ya. Jadi ini berapa kilo ini? Ini tadi kami kapasitas ada sekitar 3 kilo ada ya?
3 kilo Pak Wakil. 3 kilo. Buah, sayur. Sampah buah, sayur, dan tulang-tulang ikan, tulang ayam, sama dengan cangkang telur. Itu ikan nih bisa kemakan nggak sama ikan? Bisa dimakan oleh ikan ya Pak ya? Ya. Oleh lele, karena lele kebetulan makanannya hampir sama seperti ini. Nah, yang tidak boleh masuk memang yang plastik Pak Wakil Wali Kota, plastik, kardus, besi, kaca, karena ini kan di dalamnya ada pisau, jadi takut untuk merusak dari si gerakan pisaunya. Dan karena CP Sinar Jaya sebagai importir resminya, apabila nanti mungkin diperlukan untuk kapasitas yang lebih besar, itu bisa kami nanti ajukan ke pabrik Pak Wakil Wali Kota sesuai dengan kebutuhan. Dan mesin ini kami garansikan ya selama 6 bulan garansi servis. Berapa ganti kali? Tergantung ini Pak Wakil, untuk spare partnya ada di sini. Ini pisaunya. Ini maaf, hati-hati Pak Wakil. Ini spare partnya. Untuk penggantian apabila setiap kali digunakan itu kurang lebih, ya pisaunya ini Pak. Kurang lebih tidak sampai setahun juga belum tentu diganti Pak Wakil. Ya, yang penting air tetap mengalir dengan deras karena itu akan membersihkan dari komponen spare partnya. Habis Pak. Dalam hitungan mungkin tadi kurang lebih hanya 2-3 menit, 3 kilo sampah organik, sisa buah, sisa kulit buah, sisa sayuran, sisa tulang ikan, tulang ayam, kulit telur, dan bawang, dan lain-lainnya. Sudah hancur, 3 kilo sampah organik hancur dalam 3 menit saja menjadi air seperti ini. Dan kalau untuk ampasnya sebetulnya bisa disaring untuk menjadi pakan ikan atau pupuk, ataupun pakan maggot dan lainnya, ataupun dibiarkan larut ke pembuangan seperti septic tank dan lainnya. Tadi kata masukan dari Pak Disub ya, Pak Darto, katanya itu tidak masalah apabila nanti mengendap di septic tank karena ini bahan organik. Ya, begitu. Motonya ini adalah sampah hari ini, selesai hari ini. Itu Pak, motonya sampah hari ini, selesai hari ini. Jadi setiap rumah itu Pak, 3 kilo bisa di blend setiap rumah. Itu beban untuk kebersihan lebih ringan Pak. Harganya berapa itu? Itu kurang lebih harganya di bawah 4 juta, 3.750. Untuk kapasitas ini ya Pak ya, kapasitas kecil. Ya, kapasitas kecil. Kalau yang gede ya mungkin ada beda lagi. Ya. Cuman ini untuk perumahan udah cukup kok, nggak usah yang terlalu besar. Ya. Mungkin yang harus diwajibkan. Analisa hitungan kita itu satu orang ini membuang sampah 0,56 kilo. Ya. Nah tentunya kalau dikalikan satu RW itu 2.500 ke 2.000 orang kan, berarti satu RW ini sekitar berapa kilo Pak? Asumsinya kan gitu. Nah jadi nanti aja begini Bu. Ya Pak. Pak Kadis saja ya dikomunikasikan. Baik. Apakah ini bisa menjadi satu alternatif buat masuk di program Prakarsa? Betul. Karena emang kami sekarang lagi mencari Solusi. formula, mencari alat yang emang betul-betul efektif, murah, dan emang bisa dipakai terus-menerus Bu. Betul, betul. Tapi pendapat Pak Wakil Wali Kota atau Pak Kadis sejauh ini selintas dengan mengenai mesin ini? Menurut saya sih ya bagus ya. Ya. Mungkin dari ini bisa dibuang juga ke mana? Ke pohon-pohon, betul. taman. Betul. Ya, kalau emang tidak membahayakan ternak mungkin bisa dikasih ke ternak dan lain-lain lah. Tapi Betul. kita kan perlu nggak bisa langsung memutuskan. Betul, Kita perlu betul, uji Pak. Dulu manfaat mesin ini, bahayanya apa dan lain-lain. Ya, Ya. tentunya nanti diputuskan oleh Baik. DLHK untuk Betul. apakah layak nggak produk ini untuk dimasukkan sebagai referensi kepala ketua RW bisa dipakai di keluarga masing-masing. Baik, baik, ya. Mungkin ada sekalian ada Pak Wakot ini. Mungkin Nah, ini. ada untuk manfaat. Nah ini, untuk ini mesinnya Pak. Silakan Pak, mesinnya maju. Ini, Pak. Ini Mesinnya ini, Pak. kalau Mesin. ini spare part intinya hanya ini saja Pak. Dan ada Pisaunya ini ya, pisaunya. betul, Ya, betul. ya. Dan ada garansi 6 bulan untuk pemakai garansi servis. Dan spare part itu kami jamin karena kita importir langsung. Kebanyakan
seperti pengusaha yang mendatangkan mesin-mesin, Pak, kebanyakan mereka itu banyak kendala di spare part. Nah, karena kami adalah memang rutin untuk kami sebetulnya basicnya, Pak, industri percetakan, mesin-mesin printer dan lain-lain. Nah, jadi memang diselipkan mesin ini karena produksinya sama di sana, sehingga untuk spare part itu pasti terjamin. Nah, ya. Dan ini intinya sebetulnya bisnis kami di tinta printer, Pak Wakil Wali Kota. Jadi sudah jalan ya, banyak dinas-dinas khususnya di Kota Bandung sudah menggunakan juga produk-produk dari kami seperti tinta printer ini karena banyak untuk penghematan anggaran juga, Pak. Ini sangat besar penghematan, luar biasa, 60% dia bisa menekan penghematan. Betul. Siap, Bapak, Ibu, saya terima kasih. Ya. Intinya mungkin kami fokus dulu ke mesin ya, betul, Bu. Baik. Nanti mungkin Pak Kadis dan jajaran Bapak Salman juga yang menganalisa dulu. Betul. Kira-kira mesin ini bisa direkomendasikan tidak untuk dipakai di tingkat level RW. Betul. Cuma menurut saya ini kan masih kecil. Iya. Ya, kalaupun bisa dipakai berarti kapasitasnya dibesarkan. Bu, baik. Itu karena bisa kalau bicara ke rumah tangga itu urusan ibu dengan bapak. Gitu kan. Masalahnya, tapi kalau kami ini bagaimana program kami di kewilayahan menjadikan RW kawasan bebas sampah, apakah ini bisa masuk nggak gitu seperti itu. Betul. Mungkin Baik. nanti kita perlu analisa, sudah analisa ini diputuskan, baru mungkin dikonsultasi dengan bagian hukum, Bu. Ya. Baru produk ini bisa dipasarkan lewat e-katalog ya. Oh ya, betul. Ya, kami juga sebagai warga Bandung sangat apresiasi kepada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Haji Erwin, beserta Bapak Kadis dan jajarannya. Tentunya mungkin Pak Wali Kota juga, Bapak Farhan, yang memang saya senang sekali ya, kami senang sekali punya pimpinan yang sangat peduli masalah sampah, Pak. Karena sampah ini dari dulu seperti tidak beres-beres dan hanya semua bertumpuk masalah itu di TPA. Seperti hanya di kami, Pak, di belakang sini itu tidak beres-beres ya, Pak Lurah. Sampah menumpuk di gerobak, berapa gerobak ya, Pak ya? Ada waktu pengangkutannya. Ya. Jadi seminggu itu kita ngangkut 2 kali. 2 kali transit dulu di situ. Betul. Gerobaknya nanti diangkut di Jalan Lodaya. Jadi bukan berarti di situ di semua, bukan. Itu dari tukang sampah ngambil di warga. Betul. Masuk gerobak, hari apa baru ke Jalan Lodaya untuk diangkut. Kalau udah pakai di ini ya, penumpukan di sana kan nggak seperti itu. Ya. Bisa diklaim. Betul. Dan kami juga menggugah, mari kita bersama-sama, tidak harus menjadi beban pemerintah saja masalah sampah. Kita pun yang berada di rumah tangga dan mempunyai finansial yang mampu, alangkah baiknya kami tidak hanya menjual brand, Pak ya, tapi ini memang produk untuk kepedulian sosial. Brand bisa apa saja, mesin bisa apa saja, tapi kalau kita di rumah masing-masing memberikan bisa mengatasi sampah kita sendiri, sehingga yang kita nanti kasih ke tukang sampah hanya sampah kering saja, otomatis juga membantu pemerintah kita menanggulangi sampah ini. Betul nggak, Pak Wakil? Betul. Iya, terima kasih. Terima kasih mungkin atas undangannya. Saya juga nggak tahu di mana, contoh ada kesini itu aja. Saya Pak, terima kasih Ibu dari PT CP Sinarjaya. Tentunya alhamdulillah ini memberikan masukan buat kami. Betul. Bahwa banyak sekali perusahaan yang peduli terhadap kondisi baik Kota Bandung maupun Indonesia yang dirasa saat ini masih darurat sampah. Betul. Nah, jadi mungkin ini satu solusi yang akan kami pertimbangkan. Nanti dikaji dulu oleh dinas. Baik. Kalau emang dikira ini aman, secara standar nasional juga mungkin masuk dan lain-lain, baru apakah nanti bisa layak direkomendasikan, karena ada beberapa mungkin Bu yang direkomendasikan oleh dinas terkait untuk penanganan di tingkat RW. Baik. Sih, kalau tingkat Kota Bandung sih kita perlu mesin insinerator ya. Ya. Terus ya Bu, saya terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung izin meninggalkan lokasi. Boleh, saya izin dokumentasi Pak, foto dulu boleh? Iya, difoto dulu. Pak, di sini aja Pak, di tengah mesin. Ya, yuk di atas. Mari Pak, ya.
Dah. Jarang bertemu Bapak, jadi harus diabadikan. Terima kasih. Aduh, terima kasih Bapak. Ya, aduh, mohon. Bapak terima kasih waktunya. Oh iya. Berdua foto. Pak, punten foto berdua sama Pak Hasan boleh? Boleh. Sebentar. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ibu yang tadi. Bu, sama Pak Ya, aja. baik Pak Kadis. Ya, baik. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, senantiasa sehat selalu Pak ya. Ya, lancar-lancar. Ya Pak Kadis, terima kasih. Pak. Nuhun ya. Pak Wakil. Bapak, hatur nuhun. Ya, sami-sami Bu. Oke, ya, nuhun. Wilujeng Pak. Terima kasih Pak Wakil. Ya, hati-hati Pak. Iya. Mangga. Wilujeng. Alhamdulillah. Itu dileut heula Pak. Oh, Pak Taman. Bapak nanti saya minta nomor Bapak. Boleh? Sebentar ya Pak. Mai nomor HP. Mangga. Siap Pak. Terima kasih Pak Camat.